Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi dengan saya Kenanya. Saya Catika dalam Info Sepekan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Shalom Youth, kita akan mengadakan acara Biru alias Bincang Seru. Bincang seru loh, kita akan mengadakan talk show, coffee talk, dan barbecue party. Nah, acara ini diadakan pada hari Senin 23 Maret jam 3 sore di gereja. Jangan lupa datang dan ajak teman lainnya. See you! Shalom para wanita yang terkasih, mari hadir dalam ibadah wanita Bethel Indonesia pada tanggal 27 Maret 2026 jam 5 sore di gereja. Dalam ibadah ini, kita akan mengadakan doa puasa nasional yang akan dimulai puasa dari hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 7 pagi. Berakhir dengan berbuka bersama di ibadah BPI. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya pada hari Minggu 29 Maret jam 8 pagi disertai ibadah anak setengah 9 di lantai 2 gereja. Saya pengikut Yesus sesi keempat dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret setelah ibadah raya selesai. Tabungan kegiatan gereja tahun 2026 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2026. Shalom Bapak Ibu Saudara, budget rangkaian Paskah 2026 sejumlah Rp7.250.000. Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi melalui tabungan kegiatan gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tri Murni pada tanggal 20 Maret. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sekian info yang dapat kami sampaikan. Tahun 2026 tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, buat janji-Mu, buat anugerah-Mu. Oh terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Bersama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya
Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Sungguh besar Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, janjimu, setiamu, kekuatan dalam hidup kami nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih, Engkau sungguh baik. Kau nyata dalam hidup kami. Hadirmu Tuhan, itu yang kami rindu. Jamahanmu Tuhan, pagi ini bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Berterima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Sungguh kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan. Sungguh nyata hadirat-Mu di tengah kami. Haleluya. Syamarana lamara morena lama sekara malam 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 malam. Inamarana lama sekara malam 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 malam. Kau baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu di tengah kami. Janji-Mu begitu ajaib,
Engkau yang memberi kekuatan yang baru, Engkau yang menuntun langkah hidup kami berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ku sembah, ku puji, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ajaib, mulia nama-Mu, selamanya Kau ku sembah. Inamarana lama 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 sikini amarana, layak Kau Tuhan, mulia nama-Mu Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang percaya tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami percaya janji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ajaib, kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk kami berserah penuh kepada kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hadirat-Mu menjamah, melawat, mengubahkan, memulihkan, bahkan memberikan kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami tetap percaya iman kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, sebab kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan salam kepada kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Sebab Dia baik, kuasanya tetap bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan sudah memberikan kita kuasa, kekuatan, sukacita.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kami mengalami kuasa Tuhan sampai hari ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dia yang memberikan kita kuasa untuk menang. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kau Raja, sekali lagi sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, tepuk tangan serak-serak bagi Yesus, Raja di Raja. Kita tetap menyerukan namanya sebab Dia berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tetap menyerukan nama Yesus sebab Dia Tuhan dan Raja. Dia besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama
namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Biarlah namamu kami serukan, sebab Engkau besar, berkuasa selamanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bersama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan bersama. Yesus nama di atas segala nama. Dia berkuasa, Dia besar, Dia dahsyat. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita akan dipersilakan maju untuk didoakan. Hatiku penuh nyanyian, penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kak Dinda akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu dapat datang ke tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati acara sekolah minggu mereka dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka dapat pada hari ini ya Tuhan dapat tertanam di hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat lebih mengenal Engkau dari hari ke hari ya Tuhan. Tumbuh menjadi anak yang lebih takut akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kesabaran ya Tuhan. Berkati juga orang tua mereka. Kiranya Engkau sertai dan berkati ya Tuhan dalam membesarkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
kasih. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan satukan hati kita, menaikkan segala doa syafaat kita. Kami membawa setiap hati kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Satu kebahagiaan buat kami kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu. Bukan karena gagah kuat kami, bukan karena kemampuan kami, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh cinta-Mu yang luar biasa buat kami, sungguh kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, tak berkesudahan. Itu yang memberikan keyakinan kami, itu yang memberikan iman kami. Dan kami percaya bahwa berkat dan kasih-Mu terus mengalir atas bangsa kami. Kami terus berdoa dan kami terus bergumul bagi bangsa kami. Biarlah berkat-Mu atas bangsa kami. Kesejahteraan, keteraman, persatuan yang daripada Engkau terus Engkau limpahkan bagi bangsa kami. Bahkan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Pemulihan ekonomi dari keamanan biar Allah berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau mengasihi bangsa kami dan Engkau akan pulihkan bangsa kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh terus tercurah atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa Bapa untuk kepemimpinan Bapak Presiden saat ini, biarlah Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat daripada Engkau, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus terus menyertai buat Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Bahkan seluruh kabinet yang ada Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka yang duduk dalam lembaga pemerintahan, yang sebagai wakil rakyat, biarlah Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengambil setiap keputusan kebijakan yang ada, semuanya boleh membawa untuk kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami rindu Tuhan, boleh semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamat pribadi. Bahkan kami berdoa di pagi hari ini Tuhan, setiap pribadi, oknum atau golongan mereka yang membenci akan setiap pekerjaan Tuhan, membenci akan setiap pewartaan Injil Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar hati mereka boleh terbuka, mereka boleh melihat bahwa satu-satunya Allah sebagai juru selamat yang boleh membawa kami dalam sukacita, membawa kami dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa buat kota kami Salatiga, biarlah berkat-Mu atas kota kami Salatiga, biarlah terus mengalir kedamaian, kesejahteraan terus melimpah atas kota kami Salatiga. Bahkan ketertiban, ketentraman terus melimpah atas kota kami Salatiga. Berkati Tuhan Bapak Wali Kota saat ini menjabat, biarlah Engkau berkat dan seluruh jajaran yang ada, bahkan pemerintahan sampai RT RW Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa pada pagi hari ini buat bangsa-bangsa yang bertikai. Kami percaya Bapak, rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Apapun yang terjadi, situasi yang ada, kami percaya itu semua membawa kebaikan, membawa suatu hal yang indah bagi setiap kami, bahkan bagi setiap bangsa yang ada. Dan kami percaya Tuhan,
bahwa Injil Tuhan semakin ditegakkan di bangsa kami, bahkan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat setiap anak-anak Tuhan yang bersekutu pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apa memberikan pergumulan kami, setiap apa memberikan kerinduan kami, percaya Tuhan mau campur tangan, Tuhan berkarya atas hidup kami, berkarya atas rumah tangga kami. Bapak, kami berdoa untuk pekerjaan umat ini, biarlah Tuhan berkati dan setiap program yang ada, persekutuan ibadah yang ada, bahkan Tuhan segala pendanaan yang kami butuhkan dalam biaya operasional gereja, kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus, Engkau Allah yang mencukupkan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pengembalaan tempat ini. Engkau berkati Bapak Gembala dan seluruh staf gembala yang ada. Segala pengerja aktivis pelayan Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Kristus. Biar hikmat daripada Engkau, pembukaan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, Engkau nyatakan buat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan segala doa dan kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan yang sempurna bekerja. Haleluya. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari bersama bangkit berdiri katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai,
membelah laut, yang membelah. Hanya Yesus yang sanggup membelah laut, yang sanggup meneduhkan badai. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jika Tuhan bertindak, maka semuanya jadi. Amin. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejarah. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, Kau pembuat, Kau pembuat mujizat sejati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih. Kami sembah Kau. Tiada yang Kami mustahil. bersyukur Yesus pagi ini. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup membelah laut. Hanya Engkau yang sanggup meneduhkan badai hidup kami Tuhan. Engkau-lah pembuat mujizat dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Naikkan pujian-Mu bagi Dia, sebab tiada yang mustahil bagi Dia. Engkau sanggup Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Haleluya. Biar setiap pribadi kita datang pada Dia pagi hari ini. Ketika pujian, penyembahan dinaikkan, maka ada kekuatan mengalir dalam hidupmu. Ketika firman itu ditaburkan, maka akan ada iman dibangkitkan. Pagi hari ini Yesus, kami datang kepadamu, umat-Mu, rindu Tuhan. Kami menantikan firman itu Yesus. Firman yang membangkitkan iman kami Yesus. Firman yang hidup. Biarlah Tuhan tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami Yesus. Kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Setiap pribadi kami butuh Engkau hari-hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan, pegang tangan kami Yesus. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera buat kita ya pagi hari ini. Dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Amin. Ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, sehat. Ada pepatah Jawa mengatakan, mensana in corpore sano. Bukan ya, ini bahasa, ini pepatah Latin, bukan bahasa Jawa.
Karena ada sanonya di belakang, sano. Mensana in corpore sano. Artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wah, setiap kita tahu ya pepatah ini. Nah, kalau di dalam bahasa Jawanya, ing awak sing sehat, ono jiwa sing sehat. Ini baru benar ya bahasa Jawanya ya. Mudah-mudahan benar ya apa yang saya ucapkan ya dalam bahasa Jawa. Nah, Bapak Ibu, agar tubuh kita sehat, banyak orang berupaya dengan berbagai cara ya. Seperti apa? Berolahraga, kemudian menjaga pola makan hidup sehat, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Kalau yang sudah berusia, biasanya tubuh membutuhkan lebih banyak asupan vitamin. Agar apa? Agar tubuh menjadi sehat, fit, seperti itu ya, bugar. Nah, tahun lalu saya pernah mengalami saat-saat tubuh menjadi sangat lemah ya. Saya pernah mengalami hal demikian. Ketika bangun pagi, saya duduk, tiba-tiba ambruk. Kemudian saya mencoba bangun lagi, duduk, ambruk lagi. Tidak sadar kok tiba-tiba jatuh. Sambil saya terbaring, kok masih ini sadar ya, berpikir, loh kok bisa tiba-tiba jatuh, kenapa ini? Ada apa dengan tubuh saya ya? Nah, akhirnya tukang pijit malah lari ke tukang pijit. Akhirnya saya minta tolong kakak ipar saya yang memang pekerjaannya juga sama, terapis ya. Jadi saya minta tolong untuk dipijit dan dibekam. Mungkin ada sesuatu yang salah ya, kadar kolesterol naik atau gimana tidak tahu. Tapi setelah dipijit dan dibekam, ternyata ya tiba-tiba ambruk lagi. Dan kakak ipar saya melihat memang keadaannya seperti itu, saya ceritakan. Ambruk lagi tiba-tiba pas dipijit itu ambruk. Tidak dapat mengendalikan tubuh ya. Nah, tapi saya berinisiatif. Ini mungkin ada sesuatu yang salah dengan tubuh saya, akhirnya saya mencoba minum multivitamin. Dan beberapa hari tubuh mulai membaik. Ini tidak membohongi ya, bahwa bahwa saya sudah merasa bahwa usia saya sudah mencapai 40 ke atas ya. Ini mungkin kelihatan perawan masih muda, tetapi saya sudah berumur, sudah tua ya. Nah, Bapak Ibu, ketika zaman COVID, kita ingat ya, kembali ya, flashback. Zaman COVID saya ingat sekali bahwa setiap orang itu dianjurkan untuk mengkonsumsi apa? Vitamin. Supaya apa? Supaya tubuh memiliki daya tahan supaya tidak terkena virus corona. Benar tidak ya? Supaya tubuh kita ini bisa bertahan, memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap virus-virus, menangkal penyakit dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan iman. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan tetapi lemah imannya. Sedikit terguncang imannya, undur dari Tuhan. Sedikit terkena masalah, kecewa dengan Tuhan dan lain sebagainya ya. Bukan karena tidak sering ke gereja, bukan karena tidak sering berdoa, tetapi imannya ini masih rapuh, imannya ini lemah. Perlu diberikan yang namanya makanan rohani, asupan rohani, vitamin rohani ya, agar sehat kembali. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang vitamin iman. Wah, vitamin iman ya. Di dalam Ibrani 11 ayat ke-6, mari kita buka firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa dapat mengasihi Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi
Iman itu sangat penting sekali bagi setiap orang percaya. Untuk itu kita harus menjaganya sedemikian rupa iman kita. Amin. Kita perlu asupan rohani. Kita perlu makanan rohani setiap waktu. Supaya apa? Supaya iman kita kuat, sehat, dan bertumbuh. Bahkan dapat bertahan dalam situasi apapun. Dapat bertahan dalam keadaan apapun. Amin. Nah, hal-hal apa saja yang terdapat di dalam vitamin ini ya? Mari kita bahas. Yang pertama, V. Visi dari Tuhan ya, V. Di dalam Amsal 29 ayat ke-18 firman Tuhan katakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Firman Tuhan ini jelas di sini dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah, menjadi bebalah manusia, menjadi hidup tidak terkendali dan lain sebagainya ya. Wahyu ini bisa kita pahami sebagai apa? Sebagai firman Tuhan. Bila tidak ada firman Tuhan, maka hidup kita ini akan kacau. Bila tidak ada tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, visi dari Tuhan, maka hidup kita akan kacau. Hidup kita akan berantakan. Oh, sebab itu kita harus memiliki firman Tuhan. Iman tanpa visi Tuhan akan mudah goyah. Seperti apa? Seperti ibarat kapal ya, yang diombang-ambingkan ombak di tengah laut. Kapal itu tidak tahu kemana dia akan menuju ya. Karena sekelilingnya dia lihat begitu luas sekali lautan. Dia tidak dapat melihat daratan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh pemimpin kapal nakoda itu apa? Mengambil teropong, bukan kepompong ya. Mengambil teropong untuk apa? Mencari daratan. Ketika nakoda kapal ini mengambil teropong dan dia dapat melihat jauh ke depan sampai dia melihat daratan. Disitulah ketika nakoda itu melihat daratan, maka ia akan fokus kembali. Dia akan berusaha supaya kapal itu mencapai daratan. Ya. Jadi visi itu seperti teropong, fokus mengarahkan hidup kita kepada tujuan Tuhan. Amin. Visi, arahan Tuhan. Jadi tanpa tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita seakan tidak berarti, tidak bermakna. Hidup kita tidak akan menjadi berkat. Ya. Ini contoh tokoh Alkitab ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mendapatkan visi dari Tuhan. Apa? Membangun Bahtera. Nabi Nuh, Tuhan memerintahkan untuk membangun Bahtera. Ketika Nabi Nuh mendapatkan visi Tuhan untuk membangun Bahtera, bahkan di saat kondisi yang tidak mudah, di dalam kesulitan, tantangan, tidak itu saja, diejek oleh orang-orang, dihina, cuaca cerah bagus kok membangun Bahtera. Kalaupun turun hujan tidak akan melenyapkan kami. Orang-orang pada zaman itu berbuat dosa. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tetap fokus di dalam visi Tuhan. Dia terus mengerjakan visi Tuhan sampai selesai. Visi inilah yang mengarahkan kita kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Orang yang memiliki visi dari Tuhan tidak mudah menyerah. Ingat ya, orang yang memiliki visi dari Tuhan tidak mudah menyerah. Tetap setia, terus berjalan walaupun keadaan sulit, penuh tantangan. Melewati lembah air mata pun dia harus tetap fokus kepada visi Tuhan. Sampai menyelesaikan visi Tuhan itu dalam kehidupannya. Iman yang sehat selalu memiliki visi dari Tuhan. Bukan sekedar hanya harapan manusia saja, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup menurut arah
menurut petunjuk dari Tuhan, menurut visi dari Tuhan, atau kita pasrah saja, menyerah dengan keadaan di sekitar kita. Ini kesaksian kami ya. Saya ingat betul di tahun 2014 ketika saya mulai ada di Salatiga tahun 2013 ya. Di akhir 2013, kemudian di tahun 2014 saya mengontrak dulu ya. Di dekat rumah juga di Pulisatya. Nah, di tahun 2014 saya dengan istri saya, kami melayani anak-anak mahasiswi pada waktu itu ya. Ada satu mahasiswi yang tidak lulus selama 7 tahun. Bapak Ibu bayangkan, selama 7 tahun hidupnya tanpa arah. Selama 7 tahun hidupnya tanpa visi Tuhan. Kacau hidupnya, hancur. Suka bermain game online. Jadi dia memiliki candu online. Ini cewek ya, mahasiswi ya. Dia memiliki kecanduan online yang luar biasa. Bahkan berjam-jam, berhari-hari di rental komputer pada waktu itu ya. Nah, setiap hari dia ada di rental komputer ya untuk bermain game. Sehingga membuat dia malas untuk belajar, untuk kuliah. Hidupnya tak punya visi, tak punya arah yang jelas. Sangat hancur sekali ya. Setelah tidak tahu ya, memang rencana Tuhan ya membawa dia kepada kami untuk kami layani. Setelah mengikuti persekutuan dan kita sharing bersama. Kita nasihati, kita berdoa bersama. Disitulah imannya dipulihkan. Imannya bangkit kembali. Ketika firman disampaikan kepadanya, imannya bangkit kembali. Dia mendapat sesuatu, hidupnya dipulihkan. Firman itu mengubah cara pikirnya. Firman itu mengubah hidupnya. Hidupnya kembali mendapatkan visi yang baru. Arah yang jelas. Akhirnya tidak lama kemudian dia menyelesaikan wisudanya. Luar biasa sekali. Iman harus berjalan bersama dengan visi Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki visi dari Tuhan, cobaan, tantangan, hambatan apapun sekalipun berat, itu tidak akan menghalangi kita untuk mencapai visi dari Tuhan. Amin. Terus hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Yang berikutnya, iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu bukan perasaan kita, tapi iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan jarang masuk ke hati seseorang, percayalah, imannya pasti menjadi lemah. Tetapi ketika firman itu setiap saat, setiap waktu menjadi makanan yang sehari-hari, imannya akan menjadi bertumbuh, menjadi kuat kokoh. Ada amin? Amin ya. Nah, seperti yang mahasiswi kami layani tadi ya, terus diberikan firman Tuhan, terus ditaburkan firman Tuhan, maka imannya timbul. Imannya bangkit oleh karena firman itu yang memberikan kekuatan. Imannya bangkit kembali. Akhirnya hidupnya dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, orang yang setiap hari mendengarkan gosip, keluhan, keluh kesah, masalah, ketakutan, hal-hal negatif di sekitar kita, itu dapat melemahkan iman kita. Amin. Setiap hari kita perlu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita menjadi kuat. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bukan hidup kita sesuai dengan apa kata orang. Tidak peduli apa kata orang. Benar tidak? Benar dengan kata itu ya? Tidak peduli apa kata orang. Emang gue pikirin, seperti itu ya. Tetapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Bukan hidup dari apa kata orang.
Jadi pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Apapun orang menghina kita, mengejek kita, memandang sebelah mata kita, tidak peduli, tetap berjalan menurut visi Tuhan. Tetap berjalan menurut iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yes, saya akan berjalan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya. Sekalipun mungkin keluarga kita melihat sebelah mata, tidak peduli. Yang penting aku percaya, pegang teguh, Tuhan Yesus akan menyertai kehidupan kita. Amin. Ya, slide berikutnya. F-I-T, T. Taat dalam setiap proses kehidupan. Di dalam Ulangan 5 ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, ada sesuatu di sini ya, saya ambil yang bagus ya. AYT itu Alkitab yang terbuka tahun 2018 ya, terjemahannya. Di situ dikatakan, kamu harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Kamu harus hidup sesuai perintah Allah. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan perintah Allah? Mengapa kita harus taat kepada perintah Allah? Oleh karena apa? Supaya keadaanmu baik. Amin. Supaya kehidupan kita baik. Kalau kita mau keadaan kita baik hari-hari ini, hiduplah taat akan Tuhan. Yakin dan percaya, apapun masalah kita tidak peduli, terus taat. Disinilah, ketika kita mau taat, tunduk pada firman Tuhan, pada Tuhan, mengikuti setiap proses kehidupan, maka percayalah keadaan kita akan baik. Banyak orang beriman tetapi maunya langsung berhasil ya. Padahal iman itu diuji di dalam ketaatan. Ketaatan itu tidak instan. Ketaatan itu butuh proses, butuh waktu ya. Alkitab tidak berkata, orang benar hidup oleh karena hasil. Tidak. Tetapi Alkitab berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Amin. Orang benar itu hidup oleh karena iman. Oleh karena iman percaya kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, seperti petani ya, yang menanam benih padi ya. Nah, belum melihat hasil, tetapi terus petani itu setia membajak tanahnya. Kemudian apa? Terus menyiram, merawat, memelihara tanaman-tanamannya ya. Taat sampai menunggu hasilnya. Sekalipun panen berkali-kali. Saya kalau menemani istri saya ke sawah ya, seringkali melihat, ini kasihan petani-petani gagal panen karena hama, tikus ya, makan padi-padi. Ada berapa kali mereka gagal panen, sedih sekali. Tetapi minggu lalu saya menemani istri saya, kemudian bercerita lagi, bertanya, gimana hasil tahun ini, hasil kali ini? Wah, luar biasa katanya. Bisa panen. Luar biasa ya. Demikian juga ketaatan itu butuh proses. Tidak langsung instan. Butuh proses, butuh waktu. Setia saja, taat saja melakukan firman Tuhan. Suatu waktu indah pada waktunya, amin. Proses yang kita lakukan, yang kita lalui dalam hidup ini, suatu waktu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa terbaik bagi kita. Ada amin? Demikian juga hidup orang percaya ya, orang beriman. Tetap percaya proses Tuhan yang terbaik. Ada istilahnya apa? Hasil tidak membohongi hasil ya. Proses tidak mengkhianati hasil, benar. Jadi kita harus mengikuti proses saja, karena kita tahu ujungnya itu ada sesuatu hasil yang baik. Jadi proses itu tidak mengkhianati hasil. Jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia. Makanya firman Tuhan katakan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Karena ada hasil dari setiap proses kehidupan yang kita lalui. Next berikutnya, andalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan yang sering kita dengar ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sekalipun tahun kering, dia tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa firman Tuhan ya. Itu diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya ingin tekankan di sini, berbahagialah kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah engkau. Sekalipun kita melewati tahun-tahun kekeringan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya kalau selalu mendengar setiap tahun akan ada krisis ekonomi, resesi dan lain, tidak peduli. Orang corona saja, seluruh dunia mengalami krisis yang luar biasa, tetapi Tuhan tetap pelihara hidup kami. Kenapa? Oleh karena Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjamin hidup kami. Loh, seluruh orang mengalami krisis kok. Nah ini kan krisis, kalau resesi ekonomi kan tidak seperti yang corona yang pernah kita lewatin. Ketika kita menghadapi pencobaan yang lebih berat lagi, kita akan memandang sebelah mata kalau mengenai resesi ekonomi sekarang ini. Benar tidak? Loh, kita sudah melewati jauh tantangan yang lebih berat kok, corona kan. Semua orang mengalami hal demikian. Tetapi saya masih melihat bahwa Bapak Ibu masih duduk di sini menikmati firman Tuhan kan. Tetap pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, amin. Nah, oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan ya, setiap saat. Sama ceritanya seperti seorang anak ya. Seorang anak berani melompat dari atas meja ketika bapaknya itu menyuruh, "Hai nak, lompat dari atas meja, bapak akan menangkapmu dan menggendongmu." Kira-kira percaya enggak anak ini? Percaya enggak? Kalau anak yang kecil disuruh bapaknya melompat enggak anaknya? Melompat ya? Kenapa dia berani melompat? Karena yang memerintahnya itu adalah bapaknya. Tidak mungkin bapaknya, nak melompat, kemudian bapaknya lari. Anaknya jatuh, bapak kurang ajar ya. Kalau kayak gitu ya, bapak itu tidak sayang sama anaknya. Justru bapak itu ketika dia memerintahkan sesuatu untuk anaknya kerjakan, ketika anak itu percaya kepada bapaknya, dia mulai melompat. Bapaknya itu akan cepat-cepat menangkap anaknya dan memeluk anaknya, menggendong anaknya. Nah ini berbicara tentang mengandalkan, andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi ya, anak kecil itu tanpa berpikir panjang, tanpa perasaan curiga sedikit pun, tanpa keraguan, hanya dia percaya saja bapaknya itu akan menangkap dia pada saat-saatnya ketika dia melompat, bapaknya akan menangkap dan memeluk dan menggendongnya. Hanya percaya saja tanpa berpikir panjang ya. Demikian juga dengan iman kita. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa kita mengeluh, tanpa keraguan, tanpa kita curiga sedikit pun. Lakukan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa akhirnya akan indah pada waktunya. Percaya saja, amin. Bapak di dunia saja sayang kepada anaknya, amin. Apalagi Bapak kita di surga, dia lebih sayang daripada Bapak yang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, kekhawatiran dan iman itu memiliki grafik yang berbanding terbalik. Ingat ya, jika kekhawatiran itu meningkat, maka grafik iman kita ada di bawah. Ingat, jadi ketika kita sudah mulai khawatir, sangat khawatir, maka iman kita itu berada di bawah, menurun. Iman kita saat itu sedang menurun. Ini harus kita tanamkan ya, di dalam pikiran kita, grafik. Tetapi ketika iman kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, iman kita kuat, maka kekhawatiran itu akan berada di bawah. Amin. Nah saat ini kita harus menyelidiki sendiri, apakah kita memiliki iman yang kuat atau ketakutan kita di atas rata-rata. Seperti itu ya.
Jadi kalau iman kita kuat di atas, maka kekhawatiran kita itu di bawah. Tetapi kalau kita mempersilahkan ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan ada di atas, maka iman kita saat ini sedang rapuh dan lemah. Perlu makanan rohani, vitamin ini ya, vitamin surgawi, firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengajar cara untuk melenyapkan kekhawatiran. Luar biasa firman Tuhan ya. Semuanya ada di dalam Injil, di dalam Alkitab ya. Tuhan mengajarkan cara untuk kita melenyapkan kekhawatiran dengan cara apa? Mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masih ingat ayatnya? Matius 6 ayat 33. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kuncinya. Kalau kita mengerti firman Tuhan, wah, enak sekali kita berjalan di dalam Tuhan, berjalan dalam visi Tuhan, luar biasa. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan ada di samping kita. Percaya saja, cari dulu kerajaan Allah, yakin. Cari dulu kebenaran Allah, yakin. Maka semuanya itu akan mengikutimu. Tidak usah susah payah engkau mencarinya. Berkat Tuhan sendiri akan mengejarmu. Amin. Banyak orang yang salah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, menganggap kemampuannya itu hebat, luar biasa, skillnya luar biasa. Tetapi ketika dia menggunakan kekuatannya, sehebat apapun kekuatannya, pintu-pintu akan tertutup. Pintu berkat akan tertutup. Baru kita melihat, harus menundukkan hati kita, kehidupan kita, harus andalkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran. Yakinkan firman Tuhan bahwa semuanya itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Amin. Luar biasa ya. Next berikutnya, M, vitamin ya, M, mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun susah, walaupun sulit, tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas ya firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Iman yang kuat itu selalu disertai dengan ucapan syukur. Amin. Kalau kita memiliki iman yang kuat, kita harus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan ketika kita diberkati Tuhan baru kita mengucap syukur ya. Tetapi ketika masalah masih ada pun kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ketika saat apa? Gunung tidak berpindah, tetap naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun masalah masih ada, bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih memeliharaku. Bersyukur Tuhan, Engkau masih ada bersama denganku. Bersyukur Tuhan, aku masih setia mengikuti Tuhan. Tetap naikkan syukur di hadapan Tuhan, amin. Nah, orang yang bersyukur dapat melihat tangan Tuhan bekerja di saat di tengah badai sekalipun. Ya, ingat ya. Orang yang bersyukur dia dapat melihat tangan Tuhan lagi bekerja di saat di tengah badai sekalipun. Orang yang bersyukur dapat melihat. Wah, tetap bersyukur. Suatu kali nanti aku akan melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Ada pelangi sehabis hujan. Benar enggak? Seperti lagu tadi kan? Oleh sebab itu mengucap syukur saja. Jangan kita mengeluh terus ya. Kurangi mengeluh hari-hari ini. Kurangi bersungut-sungut. Karena apa? Karena dengan mengeluh dan bersungut-sungut membuat kita menjadi tawar hati, kecewa. Akhirnya apa? Iman kita menjadi kering dan mati. Tetapi hari-hari ini perbanyaklah naikkan syukur di hadapan Tuhan dan berserah. Andalkan Tuhan dalam segala hal, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Amin. Andalkan Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Luar biasa. Next yang berikutnya. I,
Ya, intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, di dalam terjemahan Alkitab edisi yang kedua ya, saya beberapa bulan yang lalu sempat ke Getsemani, ke Bukit Doa Getsemani ya. Di situ saya selalu suka masuk ke toko buku rohani. Dan saya sudah melihat ada Alkitab cetakan terbaru tahun 2023. Jadi terjemahan baru edisi kedua tahun 2023. Yang kita pakai ini edisi tahun 1974, edisi pertama. Nah, jadi terjemahan edisi yang kedua ini lebih akurat ya, menurut sejarah, menurut kata-katanya ya. Di sini dikatakan TB2 ya, tetapi bagiku lebih baik berada dekat Allah. Lebih baik berada dekat Allah. Luar biasa sekali. Tetapi bagiku lebih baik berada di dekat Allah. Mengapa lebih baik berada di dekat Allah? Karena apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Makanya firman Tuhan katakan, tetapi bagiku lebih baik aku berada di dekat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Bapak Ibu bisa tahu, setiap kita kan punya HP ya. Seperti HP itu, kalau jauh dari sinyal Ponsel ya, sinyal telekomunikasi, maka tidak bisa terhubung. Saya pernah mengalami di kereta api ya biasanya. Ketika kereta api sudah jauh, berada di tengah-tengah hutan mungkin ya seperti itu ya, sudah hilang, lost kontak ini, tidak ada yang bisa dihubungi, jadi putus hubungan. Nah, seperti itulah kalau kita berada jauh daripada Tuhan, hidup kita rentan akan terhilang. Amin. Oleh sebab itu bagiku lebih baik aku berada di dekat Tuhan. Luar biasa. Hal ini sama. Di luar Yesus, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 kita tahu ya, bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya. Ketika ranting itu sudah keluar dari pokok anggur, ranting itu akan kering dan mati. Makanya firman Tuhan tepat katakan, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, hiduplah intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Karena apa? Karena Yesus itulah sumber kehidupan kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dialah segalanya bagi kita. Amin. Ada sebuah lagu lama ya, yang seperti ini ya. Allahku luar biasa, masalahku hal biasa. Yesusku luar biasa, di luar Yesus binasa. Saya, amin, 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 amin. Luar biasa sekali ya lagu itu ya. Jadi Allah kita itu luar biasa. Masalah kita tuh hanya kecil, hal biasa itu ya. Jadi di luar Yesus orang pasti binasa. Jadi jangan pernah jauh daripada Tuhan. Hidup lebih dekat dengan Tuhan. Hidup lebih intim dengan Tuhan. Bangun mezbah doa setiap waktu ya. Setia merenungkan firman Tuhan, selalu menaikkan pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Disitulah ketika kita membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan, disitulah iman kita terus bertumbuh, terus mengalami terobosan-terobosan yang baru, terus mengikuti visi daripada Tuhan. Hidup kita akan bermakna, hidup kita akan berarti, hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Yang terakhir, N.
nyata dalam perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 di sana dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata. Iman sejati itu terlihat dari tindakan, dari perbuatan. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus terlihat, harus nampak ya, apalagi harus jelas dalam tindakannya seperti itu ya. Contohnya apa? Firman Tuhan memerintahkan untuk mengampuni. Ya harus mengampuni, benar tidak? Kalau firman Tuhan mengatakan mengampuni, harus kita nyata dalam perbuatan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita menolong orang, harus dengan tindakan, benar tidak? Kalau kita mengatakan, aku mengasihi orang-orang, tetapi tindakan kita tidak menyatakan kasih Kristus kepada mereka, artinya sekedar omon-omon. Seperti Bapak Presiden kita katakan, omon-omon. Jadi orang Kristen itu jangan omon, tetapi jadi Kristen itu jadilah pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sama seperti anak tadi ya, bagaimana dia percaya bahwa bapaknya itu akan menangkap dia, kemudian menggendong dia ketika anaknya itu melompat dari atas meja. Bagaimana? Iya harus melompat, benar tidak? Ketika anak itu tidak melompat, dia tidak tahu apakah bapaknya itu sungguh mengasihi dia atau tidak, kan benar tidak? Tetapi dia harus menyatakan perbuatan, dia harus percaya sungguh-sungguh bahwa bapaknya itu akan menangkapnya. Ya dia harus melompat. Kalau dia tidak melompat, cuma hanya berkata-kata saja ya, dia tidak tahu seberapa bapaknya mengasihi dia, benar tidak? Kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, ya harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, sama seperti iman Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, dari sanak keluarganya, Ur Kasdim, ke negeri yang tidak diketahui. Apakah Abraham taat? Taat ya, Abraham taat. Dia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan kepadanya. Dia dengan imannya, dia keluar dari keluarganya. Dia hanya percaya kepada Yesus. Nah, ketika tindakannya ini, sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya, dia yakin. Dia keluar dari tanah Ur Kasdim ke tempat yang dia sebenarnya tidak ketahui kemana Tuhan akan menuntunnya. Tetapi dia hanya percaya. Tindakan inilah sebagai sesuatu yang luar biasa. Iman Abraham itu teruji ya. Amin. Nah, yang terakhir kesimpulannya, ya vitamin untuk menjaga iman tetap kuat ya, ada 3 ya. Di sini saya catat, yaitu vitamin A. Ingat ya, vitamin A apa? Alkitab. Bacalah firman Tuhan setiap hari, maka iman kita akan bertumbuh, iman kita akan sehat. Alkitab, firman Tuhan yang hidup itu. Setiap orang percaya butuh firman Tuhan setiap waktu. Bahkan Bapak Pendeta pun setiap hari dia membaca firman Tuhan. Benar tidak Pak Gembala? Pendeta yang luar biasa besar di gereja dengan jemaat jutaan orang sebagainya. Dia hidup bergaul dengan firman Tuhan. Jangan melihat bahwa sudah hamba Tuhan hebat, tak perlu lagi merenungkan firman Tuhan. Tidak. Kita lihat bahwa Daud itu setiap hari dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam setiap waktu dia merenungkan, dia menghidupi firman Tuhan. Inilah yang menjadi vitamin kita. Yang apa? Supaya kita bisa bertahan menghadapi apapun juga, situasi apapun, keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kuat. Amin. Yang kedua apa? Doa. Ya, Pak Gembala ya. Seperti Bapak ketua sinode kita kan ketika bertanya kepada Pak Niko, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal kata Pak Niko ya. Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Jadi penting sekali vitamin D ini, doa. Doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Oleh sebab itu kita setiap waktu izinkanlah sediakan waktu khusus bagi Tuhan
untuk kita bersekutu intim dengan Dia. Maka ketika kita berdoa terus mencari wajah Tuhan terus setiap waktu, maka bukan saja hidup kita keadaannya baik, tetapi seluruh keluarga kita, seluruh orang-orang di sekitar kita akan menjadi baik. Amin. Oleh karena apa? Oleh karena kita selalu dekat dengan Tuhan, hidup dalam doa. Yang ketiga, vitamin K, ini sangat penting. Sehebat apapun hamba Tuhan, dia harus taat. Amin. Sekalipun hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, dia harus taat kepada firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang hebat tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan ganti dengan hamba Tuhan yang lain. Seperti itu ya. Sama seperti Saul kan, tidak taat, diganti siapa? Raja Daud. Oleh sebab itu yang ketiga, vitamin K. Ketaatan itu sangat penting sekali. Ketika kita taat akan firman Tuhan, apa? Tuhan akan mengasihi kita. Taat melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Bapa di surga akan mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ya ayat 21. Ketika kita menuruti, melakukan perintah-perintahnya, maka Bapa di surga akan mengasihi kita. Taat. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya undang pemusik WL Singer maju ke depan. Mari kita sambil merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Haleluya. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman itu membangkitkan iman percaya kami lebih lagi. Firman yang hidup mengubah cara pikir kami Tuhan. Biarlah kami hidup berjalan sesuai dengan visi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan menyerah. Meski kami dalam kesesakan sekalipun, kami tidak akan menyerah karena kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, katakan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan iman-Mu, kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dari awal ya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Glory, haleluya. Mari bangkitkan iman percaya kita. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Engkau yang buat firman-Mu bagi kami Yesus. Kami bersyukur tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau yang menyembuhkan, Kau yang haleluya. Terima kasih Tuhan. Gloria, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman percayamu. Aku masih punya. Selama masih ada Tuhan di hidupmu, engkau masih punya pengharapan. Amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat di hidupmu. Yes. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih lagi naikkan pujian ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Sekali lagi nyatakan, aku masih punya Tuhan. Kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau, Yesus. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya iman, aku masih punya Tuhan. Sekali
Kami tahu di tengah-tengah situasi yang keadaan yang ada Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan sampai menjelang kedatangan-Mu kedua kali, kami tahu yang Kau cari adalah iman yang tetap senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih hari ini kami boleh terus diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh terus mempertahankan, kami terus boleh membangun Tuhan. Kami tetap kuat di dalam iman. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih lagi di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, memberkati kemanapun hamba-Mu berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu terus dinyatakan, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan. Berkati keluarga ini dalam perlindungan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan sudah menguatkan, meneguhkan setiap kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika kami boleh melakukan firman Tuhan, kami tahu hidup kami boleh terus menyenangkan Tuhan, dan hidup kami akan terus makin diberkati, menjadi berkat dimanapun Tuhan nyatakan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah terima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
pria sukacita sudah menaikkan pujian, dan setelah menaikkan pujian namanya berubah pria bahagia. Baik. Ada tambahan pengumuman pada hari ini, penerima bantuan pendidikan setelah ibadah raya harap tinggal. Jadi bagi anak-anak yang sudah dihubungi atau yang akan menerima bantuan harap tinggal setelah ibadah raya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan yang membelah laut, Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman nyatakan, Dia yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. sekali lagi nyatakan, Kau pembuat mujizat sejati. haleluya. Berikan sorak-sorai syukur, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia pembuat mujizat sejati atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih, kami mau terus menaruh iman, pengharapan kami, percaya kami di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau pembuat mujizat atas hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu Tuhan, kami tahu iman kami taruh di dalam Engkau. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami tahu maka kuasa kasih-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, Kau nyatakan di tengah-tengah keluarga kami, Kau nyatakan di tengah pelayanan rumah tangga kami, pekerjaan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diberkati. Sebentar kami akan pulang melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Kami tahu kami boleh pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon untuk bisa menunggu sebentar supaya Bapak Ibu Gembala bisa berada di depan untuk memberi salam kepada jemaat. Sambil menunggu kita akan naikkan pujian. Haleluya. Ya, selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Ku diberi kuasa
menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala